students, how are you doing? Are you doing great? Well, I hope you are just fine today at home, okay? Sekarang Bulis akan melakukan pembelajaran pada hari ini di pertemuan 1, dan Bulis tidak sendirian di sini karena ditemani oleh Ibu Hilma. Dia adalah seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Okay? She is very beautiful student. Okay? Now, please you can introduce yourself to the students. Terima kasih Bulis atas waktunya. Kemudian selamat pagi anak-anak. Let me introduce myself. Nama saya Hilma Nafis. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Hilma. Saya mahasiswi pendidikan bahasa Inggris UIN Wali Songo Semarang yang sedang melakukan PPL atau praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 4 Semarang. Jadi untuk beberapa pertemuan ke depan saya akan membantu Bulis untuk menyampaikan pembelajaran bahasa Inggris daring. Kenapa kita melakukan video pembelajaran daring seperti ini anak-anak? Tentunya kalian sudah tahu kan? Because of Corona, COVID-19, ya kan? Karena belum normalnya situasi seperti ini, maka kita terpaksa melakukan pembelajaran lewat online yang bisa kalian saksikan saat ini. Oke? Oke, students, let's start our study. Okay. Lihat tayangan di atas. Look at the slide. Okay. There is chapter 2. Chapter 2. Why is it chapter 2, not chapter 1? Kenapa kok harus chapter 2? Chapter 1-nya mana? Oke, perlu tulis terangkan. Untuk pembelajaran daring ini anak-anak, chapter 1 yang memiliki tema congratulation, ucapan selamat, itu tidak diajarkan. Oke, do you understand? Jadi kita langsung ke chapter 2 bertopik Let's live a healthy life. Oke, let's live a healthy life. Oke, mari ayo kita hidup yang sehat. Nah, dalam chapter 2 ini ada dua materi. Ada dua materi sebetulnya di chapter 2 ini. Yang pertama adalah yang pertama yakni purpose and intention. Kemudian yang kedua ada agree and disagree. Tapi anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya dengan Bulis akan membahas tentang purpose and intention. Untuk materi agree dan disagree akan disampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Ya, thank you. Now next, we come to purpose and intention. Purpose. Do you know purpose? Do you know intention? Yeah. Let's study together. Let's discuss together. Yeah. Purpose in bahasa Indonesia artinya adalah maksud Atau tujuan. Ya. Oke. Apa ulangi anak-anak? Repeat once again. Maksud dan tujuan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari tentu kita biasanya melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Contohnya seperti kita pergi ke sekolah untuk menimba ilmu, kita melakukan olahraga supaya kita sehat, seperti itu. Nah, kemudian di sini nanti akan
kami jelaskan satu persatu apa aja sih atau bagaimana sih caranya untuk mengungkapkan atau stating purpose itu. Nah, di sini sudah ada 3 cara untuk mengungkapkan purpose atau tujuan dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada in order to, kemudian yang kedua so that, dan yang terakhir ada to. Seperti itu. Oke. In order to, ya, ini ada caranya anak-anak. Jadi kalian harus tahu setelah in order to ini diikuti apa. Oke, tapi sebelumnya kita pahami dulu artinya. Apa itu in order to? Oke. Tahu kalian? In order to means agar atau supaya. Kemudian so that means sehingga. Dan to means untuk atau supaya. Ya. Oke, kita bahas satu persatu untuk yang in order to terlebih dahulu. In order to ini nanti setelah kata to kalian harus mengikuti apa? Pola. Ya, polanya ada di situ. Bisa dilihat kalian. Jadi setelah kata in order to itu pasti atau biasanya diikuti oleh kata kerja. Dalam bahasa Inggrisnya verb dan be. Ya. Contohnya, in order to be smart, we should study hard every day. Ya. In order to be smart. Oke, kalian lihat kata in order to. In order to be smart, supaya. Nah, jadi in order itu artinya tadi apa? Agar atau supaya. Jadi supaya smart, sehat, we should, kita sebaiknya study hard every day. Kita sebaiknya belajar keras setiap hari. Ya, jadi itu tadi yang in order to artinya supaya. Oke, next, the second. I study English in order to get a better job. Ya, I study English. Saya belajar bahasa Inggris in order to, supaya, agar. Nah, itu apa? Artinya itu saya belajar bahasa Inggris supaya saya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Okay, good. Do you understand, students? Okay, I hope so. Next, the second one is so that. So that. Okay, tirukan tulis so that. Good. Okay. Biasanya setelah kata so that itu biasanya diikuti oleh subjek. Contohnya, we should study hard so that we can pass the exam. Ya, we should study hard. Kita sebaiknya belajar dengan giat, so that supaya kita dapat lulus ujian. Okay, next, yang kedua. We have to do warming up before doing exercise so that we don't get muscle injury. Ya, we have to do warming up, pemanasan. Oke, pemanasan tahu ya nak ya? Kita harus melakukan pemanasan before, sebelum doing exercise, sebelum melakukan olahraga. So that, nah ada penekanannya di situ. So that, sehingga we don't get muscle injury. Kita tidak mengalami cedera otot. Okay, do you understand? Good. Next, the third one, yang ketiga adalah to.
Setelah kata to biasanya diikuti oleh verb atau be. Jadi kata to di sini sedikit memiliki persamaan dengan yang awal tadi, yakni in order to, karena sama-sama diikuti oleh verb atau be. Ya. Oke. Untuk contohnya, we should take enough rest to have healthy body. Ya, kita harus beristirahat cukup. To have, untuk memiliki badan yang sehat. To have. Next. To be successful, we must work harder. Oke. Untuk to be successful. Untuk sukses kita kita harus work hard, bekerja dengan keras. Ya, tentu saja anak ya, kalau kalian ingin sukses, kamu harus belajar dengan giat. To be successful, you must study hard. Oke. Do you understand so far? Sejauh ini? Good. Next. Kita ke latihan dialog anak-anak. Oke, materi sudah kita sampaikan, purpose tadi apa. Nah, sekarang kita menuju ke contoh dialog. Oke, yang pertama. Saya sebagai Fatimah dan Liz sebagai Rizky. What should we brush our teeth for? In order to get rid of toothache. Oke, bisa dipahami anak-anak maksud dari dialog itu? Kenapa kita What should? untuk apa kita sikat gigi? Untuk apa kita sikat gigi? Betul ya, tadi ya. Oke, jawaban dari Rizky atau tulis ini yang sebagai pelakunya, untuk terhindar dari sakit gigi. Untuk terhindar, in order to get rid of. Next. What for do we have to wash our bathtub regularly? So that there are no mosquitoes in our house. Untuk apa kita selalu membersihkan kamar mandi? Ya. So that Tidak mandi. yeah, it's okay. So that supaya there are no, tidak ada nyamuk in our house, di rumah kita. Next, the third dialogue. What for do we need to eat various kinds of healthy food? To be healthy. Untuk apa kita membutuhkan makan beberapa makanan yang sehat? Ya. Untuk sehat, untuk tetap sehat, to be healthy. Ya, dan kita sudah membahas contoh dialog anak-anak. Tulis harap kalian lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita latihan ya. Kita latihan apa namanya soal. Kalian lihat di tayangan nanti. Setelah itu kalian jawab titik-titik di yang akan kami sampaikan tayangan. Oke. Ya, saya Nah, di sini ada essay. Nanti kalian bisa membaca terlebih dahulu, kemudian kalian bisa menjawab. ya, amati dulu gambarnya, kemudian bawahnya bisa kita baca bareng-bareng. Oke, let's go. She was bored. Okay, she was bored. Do you know bored? Bosan. Dia bosan. Bla 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 atau titik, gitu ya. She decided, dia memutuskan to play computer game. Dia memutuskan untuk bermain komputer. Oke, coba diulangi lagi. She was bored, blah blah blah. She decided to play a computer game.
Yeah. What is the answer? What is the answer, students? Okay. Yeah, the answer is So that. Good. Okay. Kenapa? Ya. Karena di sini ada subjek. Ya. Kita ingat kembali, jika ada setelah frasa itu ada di sini, setelah frasa jika di oleh subjek pasti di situ isinya so that. Ya. Oke. Kalian bisa baca lagi kalimat itu. Oke, good. Next. Ya, kalian amati gambar itu. Ada seorang wanita, there is a lady, a teacher, an English teacher is explaining, sedang menerangkan the lesson in front of the class. Oke, sedang membuat video. Oke, ini kalimatnya. I take English classes via video, blah blah blah. My students can understand more confidently. Ya, saya mengambil atau memilih kelas bahasa Inggris melalui video. Bla 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 bla. Murid-murid saya bisa memahami atau bisa mengerti lebih percaya diri. Oke, kalian isi apa itu titik-titiknya, anak-anak? Sudah bisa? Oke, good. The answer is So that. so that lagi. So that again. Ya. Jadi Karena setelah titik-titik di sini ada subjek. subjek lagi. Subjeknya apa di sini? My student. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan saya mengambil kelas atau saya apa ya istilahnya mengambil apa ya bahasa Inggris ya. Saya sama ya, saya mengambil kelas bahasa Inggris melalui video supaya murid-murid saya bisa mengerti lebih percaya diri. Next. I study English, blah blah blah, get a better job. Ya. Look at the picture. There is a student, he studied, sedang belajar. Dia mengatakan, I study English. Saya belajar bahasa Inggris, bla bla bla. Sorry ya. I study English, bla bla bla, to get a better job. Ya, apa namanya? Ya, jadi it's okay. Ya, betul. Two is the answer. Oke. Kenapa tuh? Karena setelah titik-titik di sini ada kata get. Yaitu berupa verb, kata kerja. Okay, so far, do you understand, my students? Budi harap ya, kami harap kalian jauh lebih paham setelah ada tayangan pembelajaran video seperti ini. Okay, if you have any comments, any questions, you can ask ya via our WhatsApp. Okay. Oh ya, it's okay. Jadi anak-anak bagaimana, sudah paham dengan pembelajaran atau materi kita hari ini? Saya akan mereview sedikit ya tentang materi kita hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang purpose or intention. Jadi purpose itu apa sih? Purpose itu tujuan. Nah, tadi ada 3 cara untuk mengungkapkan atau stating purpose. Apa saja sih caranya? Yang pertama, in order to. Kemudian yang kedua, so that. Dan yang ketiga ada to. Seperti itu. Ya, artinya in order itu tadi apa, anak? Betul. Ya. Artinya yaitu supaya atau agar. Ya. So that, Sehingga. to, Untuk atau supaya. ya. Okay, that is purpose ya, about purpose. Itu tadi seputar purpose ya.
Next, we come to intention. Kita menuju ke yang satunya, yaitu intention. Okay. Apa itu intention? Apa sih intention itu? Nah, intention di sini berarti niat. Jadi sedikit berbeda ya dengan purpose tadi. Kalau purpose itu kan artinya tujuan. Kalau intention ini lebih ke niatnya. Nah, di sini ada beberapa ungkapan untuk intention. Yang pertama ada I'm going to, atau artinya saya akan. Contohnya I'm going to go to beach. Saya akan pergi ke pantai. Kemudian ada I would like to, artinya saya akan atau mau. I would like to eat tonight. Saya akan atau mau makan nanti malam. Kemudian yang ketiga I will, saya akan. I will go to market next week misalnya. Saya akan pergi ke pasar minggu depan. Kemudian I'm planning to, saya berencana untuk. For example, I'm planning to go to holiday. Saya berencana untuk pergi liburan. Kemudian I intend to, saya bermaksud. For example, I intend to eat misalnya. Saya bermaksud untuk makan. Dan yang terakhir ada maybe I will, yang berarti mungkin saya akan. For example, maybe I will run if there is a ghost behind me. Ya. Apa artinya Nana? Artinya apa? I will run. Maybe I will run. Mungkin saya akan berlari kalau ada hantu. Nah, gitu ya. Ya, that's a joke. Itu hanya bulan ya. Students, anak-anakku semuanya, materi untuk purpose and intention ada di pertemuan satu ini sudah kami sampaikan ya. Setelahnya nanti kalian bisa baca sendiri, diulang-ulang video kami biar lebih jelas lagi. Dan nanti di bawahnya ada latihan soal purpose dan intention, kalian bisa cek nanti di bawahnya, dikerjakan. You can look up your dictionary at home. Okay, just be relaxed ya, relax. Don't be stressed. Jangan stres. Nah, gitu ya. Kita santai di sini. Belajar bahasa Inggris itu harus santai. Okay, students. Okay, students, thanks for your nice attention. Thank you very much. Kami undur diri. Selamat bertemu di next video meeting. selanjutnya.